Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya CGP Angkatan 9 dari SMP Jemutang di Kabupaten Lampung, Kabupaten Lombok Barat. Salam guru penggerak untuk guru-guru hebat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dalam presentasi hari ini izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi, itu di mana koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Pada modul ini saya akan menceritakan tentang bagaimana saya memahami dari modul ini, dan sebelum saya memahami tentang modul ini, jadi saya percaya tentang murid saya dan pembelajaran saya di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya yakin dan percaya bahwa anak itu diibaratkan sebagai biji tanaman, di mana kewajiban kita hanya menanam dan menyiram saja, dan guru terdepan dalam memberikan contoh kepada siswa. Dalam konteksnya, pelajaran yang saya lakukan lebih fokus kepada aspek afektif, di mana pelajaran afektif ini memberikan akhlak yang mulia dan serta fokus kepada watak dan sifat yang dimiliki oleh anak dengan berbagai karakter dan mempunyai kodrat sebagai anak itu yang berbeda-beda. Mungkin konsep afektif ini yang lebih akan saya fokuskan karena sekarang banyak di Indonesia watak dan budaya sopan santun sudah sangat berkurang. Saya menyangka bahwa pembelajaran hanya efektif dilakukan di dalam kelas dengan saya sebelum membaca modul ini. Pemikiran saya setelah mempelajari modul ini, banyak hal yang sudah saya dapatkan dan banyak ilmu yang saya akan terapkan di kelas untuk memberikan rasa nyaman, rasa bahagia kepada siswa. Pertama adalah anak adalah biji tanaman yang bukan hanya ditanam dan disiram, namun juga harus diberikan pupuk agar bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Tugas kita menuntun dan memperbaiki lakunya untuk mencapai kebahagiaan dan bukan dasarnya. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru sebagai Tukuri Handayani, di mana guru selalu di depan guru selalu memberikan tuntunan kepada siswa, di tengah guru selalu memberikan inovatif dan ide-ide yang kreatif untuk peserta didik, dan di belakang guru mendorong siswa untuk lebih maju, berpikir kritis dan bernalar kreatif dan inovatif untuk mendapatkan kebahagiaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ini adalah pembelajaran menciptakan kemerdekaan, pelajaran yang selalu berpihak kepada siswa. Belajar itu harus selalu menyenangkan, karena dengan menyenangkan mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang belajar. Walaupun memang kodratnya sebagai siswa kelas 3 itu kodratnya selalu yang dipikirkannya hanya bermain, namun saya kontekstualkan atau saya kolaborasikan antara bermain dan belajar, sehingga siswa selalu merasa menyenangkan setiap kali belajar dan dia tidak merasa bahwa dia sedang belajar. Afektif bukan tujuan utama yang harus diselaraskan dengan unsur kognitif, karena kalaupun hanya afektif saja tanpa dengan memikirkan unsur kognitif, maka pembelajaran saya rasa akan kurang baik. Maka itu saya mengkolaborasikan pembelajaran afektif dan juga dengan unsur kognitif. Bila pembelajaran yang saya berikan mulai dari unsur afektif saja, saya rasa saya kurang mampu untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Pada itu saya kombinasikan atau saya kolaborasikan unsur afektif dan juga unsur kognitif.
Kognitif adalah pengetahuan siswa, di mana pengetahuan kognitif harus sejalan dengan unsur afektif agar berkolaborasi, di mana bukan hanya pengetahuan atau bukan hanya watak saja yang ditonjolkan dalam pembelajaran, namun juga pengetahuan harus dimiliki oleh setiap siswa pada setiap mata pelajaran, tapi tetap memberikan rasa aman dan menyenangkan serta pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Pembelajaran yang dilakukan tidak hanya di dalam kelas, namun pembelajaran dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar sekolah, dapat komunikasikan itu mengenai kodrat alam dan juga kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, apa yang harus saya buat untuk berbuat perubahan ke arah menjadi lebih baik agar kelas menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara? Itu dengan memberikan pembelajaran yang selalu berpihak kepada siswa, di mana siswa selalu merasa bahagia, merasa menyenangkan ketika dalam melakukan pembelajaran. Mana saya selalu mengajak siswa bukan hanya belajar di dalam kelas, tapi memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mereka tahu tentang budaya atau unsur sosial yang akan dikuatkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran memberikan tuntunan agar siswa mampu berpikir kreatif, mandiri, inovatif, dan berinisiatif. Di mana ketika siswa mempunyai 4 aspek atau 3 aspek ini, siswa mampu berpikir kreatif, mandiri, inovatif, dan berinisiatif, maka siswa akan merasakan kebahagiaan dan keselamatan di masa yang sekarang dan juga di masa yang akan datang. Pelajaran menerapkan kontekstual kepada siswa, yaitu di mana siswa langsung memahami atau langsung siswa menalar secara atau berpikir secara kritis tentang apa yang sudah mereka dapatkan secara langsung di lapangan, di mana bukan hanya sekedar materi yang dia dapatkan, tapi langsung mendapatkan kenyataannya secara langsung atau secara real tentang apa yang mereka pelajari dalam buku pelajaran di sekolah. Tak hanya juga dengan pembelajaran yang melakukan praktek ataupun pembelajaran yang hanya sekedar materi, pembelajaran akhlak mulia kepada guru itu diperhatikan sebagai P5 atau proyek. Salah satu dari profil proyek Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengedepankan akhlak yang mulia. Salah satunya adalah akhlak mulia kepada guru atau sopan santun kepada guru. Yang terakhir yaitu saya mengajak kerjasama dengan orang tua siswa dan semua warga sekolah agar pembelajaran yang anak didik dapatkan atau siswa yang mendapatkan sekolah dari guru juga dapat dikomunikasikan dengan pembelajaran yang didapatkan dari orang tuanya masing-masing, sehingga apa yang didapatkan oleh siswa di sekolah dan juga apa yang siswa dapatkan di rumah dapat berjalan dengan baik dan dapat menjalankan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana pembelajaran atau tujuan pendidikan adalah membuat siswa menjadi bahagia dan menyenangkan serta di hari sekarang dan dapat mendapatkan kebahagiaan atau keselamatan di masa yang akan datang ketika siswa-siswa ini kembali ke dalam masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.